bergabung bersama dengan jamaah Masjid Al-Hijrah ya. Al-Hijrah. Ya, Al-Hijrah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, laptop saya ini ternyata mungkin kemarin dipinjam teman untuk Zoom-nya Ustadz Muslih. Masya Allah. Alhamdulillah. Komputer kantor. Kantor pesantren. Iya, alhamdulillah. Gak apa-apa, Ustaz. Baik, jamaah rahmati Allah, ada materi yang saya buat di PowerPoint. Ya, mungkin saya bisa bagikan. Sebentar saya cari dulu. Materinya sikap seorang muslim dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Baik. Ini beberapa materi ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan, kita bahas walaupun singkat dalam waktu 30 sampai 40 menit. Jamaah rahmati Allah. Dalam sebuah hadis dinyatakan riwayat Imam Muslim nomor 8, ketika terjadi dialog antara Jibril dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak berdialog tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ya, maka di antara rukun iman adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir baik yang buruk baik maupun yang buruk. Takdir baik ataupun takdir yang buruk. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala baik yang kita itu merasa tenang, nyaman, senang ataupun ketentuan dari Allah yang kita tidak sukai. Ini kita harus yakini, kita harus imani bahwasanya ketentuan ini semua adalah garis takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai mensejajarkan iman kepada takdir ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan itu termasuk rukun iman. Dan Rasulullah dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya ada sekelompok dari umatku dan mereka memiliki keyakinan Majusi. Ya, memiliki keyakinan seperti keyakinan Majusi dan mereka adalah orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu adalah orang yang tidak meyakini takdir 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini atas dasar kehendak dari makhluk dan keputusan dari makhluk. Sebagaimana orang-orang Majusi yang meyakini bahwasanya kebaikan itu adalah perwujudan dari Tuhan terang, sedangkan kegelapan, sedangkan keburukan itu adalah ketetapan dari Tuhan gelap. Orang Majusi meyakini ada dua pencipta, ada dua pengatur alam, yaitu Tuhan gelap dan Tuhan terang. Begitu juga orang-orang Qadariyah yang meyakini bahwasanya ketika membanting gelas, yang membuat gelas itu pecah adalah kita, bukan Allah. Nah, ini yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang tidak meyakini semua yang terjadi di dunia ini adalah atas dasar izin Allah, kehendak dari Allah, maka itu orang sama dengan orang yang berakidah Majusi. Maka dari itu iman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dirasa baik ataupun yang dirasa tidak baik menurut kita, maka ini termasuk rukun iman. Nah, oleh karena itu jenis takdir itu ada takdir yang baik, ada yang takdir yang buruk. Apakah dengan begitu Allah Subhanahu wa taala berbuat buruk kepada kita? Tidak. Wa makana, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid.
Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim pada hambanya. Jadi buruk dan baik itu bukan dari sudut pandang Allah, tapi dari perasaan kita sebagai makhluk. Kita merasa bahwasanya ketika tertusuk paku itu buruk karena tidak kita sukai. Kita merasa bahwasanya ketika hilang uang 100.000 itu buruk karena merasa itu sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semua itu baik karena pasti ada hikmah-hikmahnya. Hanya saja kita tidak bisa membaca ke depan apa yang terbaik buat kita. Oleh karena itu ketika kita tidak bisa menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan bahas bagaimana kita sebagai seorang mukmin menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga kejadian yang terjadi dalam hidup kita baik itu buruk ataupun yang terbaik bagi kita maka akan mendapatkan rahmat, mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah. Sehingga ke depan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Orang yang tidak punya konsep dalam menyikapi takdir dari Allah rawan akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluarganya meninggal, dia meratap, ya Allah, bagaimana ini suami saya meninggal, nggak ada lagi yang ngasih rezeki, nggak ada lagi yang biayain SPP anak. Seakan-akan rezeki itu adalah dari suami, padahal Allah yang mengatur rezeki. Ini ucapan-ucapan yang tidak selayaknya diucapkan. Maka di sini kita pentingnya mengkaji tentang takdir, supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tindakan dalam menyikapi takdir keputusan dari Allah, tidak berbuah malapetaka, tidak berujung murka. Justru sebaliknya, seharusnya semakin mendatangkan rahmat, semakin mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan menaikkan derajat kita di sisinya. Maka di sini kita perlu bahas. Maka dari itu dari hadis Rasulullah SAW tadi bahwasanya ada takdir khairihi wa syarrihi, ada takdir yang dirasa baik dan dirasa buruk. Sekali lagi baik dan buruk itu menurut makhluk. Kalau kita nisbatkan kepada Allah, semua takdir itu pasti baik. Maka dari itu, sebelum kita membahas tentang bagaimana sikap kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu tahu tentang tingkatan iman kepada takdir. Ya, tentang tingkatan iman kepada takdir. Ini yang pertama, bahwasanya tingkatan iman pada takdir itu ada yang pertama al-ilmu, pengetahuan. Yang kedua al-kitabah, pencatatan. Yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Ketika kita memahami ada rukun iman yang namanya iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir Allah, garis keputusan Allah, maka sempurna iman kita kepada takdir Allah kalau memenuhi 4 kriteria ini. Ini. Yang pertama adalah pengetahuan. Kita harus tahu bahwasanya wa'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada di sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia, yaitu Allah, mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata ataupun lahul mahfuz. Ini dalam surat Al-An'am ayat 59. Apa maksudnya? Ketika kita menyatakan kita beriman kepada takdir, kita beriman kepada qada dan qadar, satu syaratnya adalah kita harus yakin bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di langit dan di muka bumi ini. Allah Maha mengetahui seluruh yang terjadi di alam semesta. Ini yang harus kita yakini. Jadi yang pertama adalah kita harus meyakini Allah Maha mengetahui yang terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Maka konsep pertama ini tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala harus kita yakini. Oh, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan sesuatu berarti Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Ini yang pertama. Karena semua yang ada di muka bumi ini adalah atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Kita hanya mengetahui masa lalu dan masa saat ini. Tapi kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Maka orang yang percaya akan takdir Allah,
yakin keputusan Allah yang terbaik baginya. Karena apa? Karena Allah tahu masa depan kita. Sehingga Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Kita sebagai seorang mukmin sudah berdoa dan berusaha. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita yakin Allah memberikan ini karena Allah tahu masa depan kita seperti apa. Husnudzon tinggi kepada Allah. Contoh, ketika kita sudah berusaha keras dengan berdoa, dengan berusaha pengen seumpama punya mobil Jaguar contohnya. Kita sudah berusaha tapi ternyata takdir Allah berkata lain, gagal tengah jalan ya dengan berbagai macam alasan dan sebagainya, kita akhirnya kembali kepada Allah. Insya Allah ini yang terbaik buat saya. Saya yakin karena saya tidak bisa membaca masa depan. Bisa jadi kalau seandainya Allah takdirkan saya punya mobil saat ini karena saya memaksa ingin punya mobil itu, tapi Allah melihat bahwasanya nanti saya kecelakaan dengan mobil tersebut. Maka berujung saya akan celaka, cacat, bahkan bisa meninggal. Maka bagaimana nasib keluarga dan sebagainya. Ketika Allah tidak mengabulkan keinginan saya itu, pasti ada hikmah terbesar. Sebagaimana seorang yang buru-buru untuk naik pesawat dari Bekasi, Lion Air, beberapa tahun yang lalu, dia terlambat beberapa menit. Dia sudah berusaha untuk tepat sampai bandara tepat waktu. Tapi Allah gagalkan karena ada macet dan sebagainya. Selang berapa menit terjadi, pesawat tersebut ternyata jatuh di perairan di Kerawang. Ketika kita punya konsep bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang terjadi ke depan, hidup kita akan tenang. Karena kita yakin sedang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pencatatan. Ketika kita mengimani takdir, maka kita yakin semua sudah dicatat dengan rapi oleh Allah. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor 2563, Rasulullah SAW sampai menyatakan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk, seluruh keputusan makhluk, seluruh garis takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita ngaji pada saat ini mulai jam 16 lebih sekian itu sudah dicatat oleh Allah sebelum kita lahir, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah dicatat semua. Dan pertama kali Allah perintahkan kepada kolam, kepada pena, catat semua yang akan terjadi dari saat ini sampai hari kiamat. Semua sudah tercatat. Semua sudah tercatat. Yang ketiga adalah ada yang namanya kehendak. Jadi kita harus meyakini bahwasanya takdir itu pasti ada kehendak Allah. Maka dari itu ini yang membedakan antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Qadariyah. Menurut akidah Qadariyah, semua itu bukan kehendak Allah. Saya memecahkan gelas ini kehendak saya. Saya menendang bola dan bola ini terbang itu karena saya. Nggak ada hubungannya Allah. Itu orang Qadariyah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini semuanya atas izin Allah. Maka dari itu kita mengambil pemahaman ini dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali atas izin Allah. Kita yang di Zoom ini juga atas izin Allah. Enggak semata-mata karena kita. Buktinya mana? Ada banyak orang yang sudah berusaha untuk sembuh, tapi kalau Allah tidak memberikan kesembuhan, orang itu walaupun berobat sampai ke Singapura, walaupun ke rumah sakit tercanggih di Eropa, tetap tidak akan diberikan kesembuhan oleh Allah. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia bisa berusaha dengan dirinya? Kalau seandainya manusia bisa mengatur dirinya, coba suruh jantungnya berhenti 1 menit saja. Kita memiliki jantung dan jantung ada di dalam diri kita. Bisa nggak kita bilang diam 1 menit? Nggak ada orang yang bisa. Ini menandakan bahwasanya semua terjadi atas kehendak dan izin Allah. Yang selanjutnya adalah Allah sampai menyatakan dalam surat Al-Insan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila Allah menghendaki. Di sini, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Maka takdir yang terjadi semua atas kehendak Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita diangkat jadi direktur,
ya, kita di PHK, kita mendapatkan anak, ya, rezeki anak, momongan baru. Kita mendapatkan rezeki bisa beli kendaraan, kita bisa beli rumah, kita bisa jual tanah dan sebagainya. Itu semua atas izin Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Yang keempat adalah penciptaan. Ini yang keempat. Maka keyakinan iman dengan takdir Allah itu ada 4 tingkatan. Yang keempat adalah kita meyakini Allah yang menciptakan segalanya. Bukan cuma Allah berkehendak, tapi Allah juga menciptakannya. Lahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan itu tersebut. Dalam surat Az-Zumar ayat 62. Jadi semua yang terjadi itu adalah di samping kehendak Allah juga Allah yang mewujudkan. Nah, dari itu di sini ada pemetaan sedikit tentang perbedaan antara takdir menurut Qadariyah, Ahlussunnah dan Jabariyah atau Jabriyah. Menurut Qadariyah itu Jabariyah. Jabariyah itu menyatakan bahwasanya kita ini makhluk seperti boneka, seperti wayang. Ya, kita seperti boneka, seperti wayang. Jadi tidak punya kuasa apapun. Maka dari itu orang seperti ini sering sekali mengatasnamakan takdir ketika dia berbuat maksiat. Ya ini sudah takdir saya, mungkin saya di dunia hitam seperti ini. Rajin ke masjid, orang Jabariyah. Dia menunggu dan menunggu. Ya, orang Jabariyah menganggap dirinya seperti boneka yang dimainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ahlussunnah meyakini bahwasanya semua yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita diberikan pilihan oleh Allah yang namanya ikhtiar. Yang namanya maka dari itu iradah itu ada 2. Ya, iradah itu ada 2. Iradah kehendak. Kita punya kehendak ini. Kita punya kehendak mau ke masjid, maka itu adalah iradah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kita ke masjid. Kehendak itu. Kita punya kehendak pengen sholat jamaah di masjid. Allah izinkan jalan ke diskotik bisa, tapi itu iradah yang dimurkai oleh Allah. Jadi bukan berarti Allah setuju orang itu ke diskotik. Allah hanya melayani orang itu yang pengen berbuat sesuatu. Apakah itu baik, maka berujung surga, atau buruk, maka berujung neraka. Maka dari itu konsep Ahlussunnah wal Jamaah jelas. Orang masuk surga karena pencu. Dia nanti akan protes di akhirat. Saya masuk neraka, bukannya engkau ya Allah yang memaksa saya untuk berbuat maksiat. Itu konsep yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, saya merahmati Allah, ini ada beberapa yang disampaikan Rasulullah SAW ketika kita yang dirasa tidak kita sukai. Yang pertama, Rasulullah SAW terutama ini kalau sesuatu yang tidak kita sukai. Dalam hadis dari Imam Muslim nomor 2664. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah ini jadi kayaknya kemarin kalau saya jadi berangkat ke Jakarta kayaknya saya kalimat itu menandakan adalah kita tidak ridho dengan qada dan qadar Allah. Itu tidak boleh bagi seorang mukmin. Jangan sampai mengatakan seandainya, berandai-andai. Kalau sudah terjadi apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Tinggal ke depan kita memperbaiki. Jangan sampai berandai-andai, seandainya kemarin saya terima, seandainya kemarin saya tolak, seandainya ini, seandainya itu, pasti gini, pasti gitu.
Seakan-akan kita membuat takdir sendiri. Padahal kita tidak tahu yang terjadi ke depan. Dan ini tanda bahwasanya orang itu secara tidak langsung tidak ridho dengan ketetapan Allah. Sedang tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah tidak asal mengatasnamakan takdir. Di situ ayat Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 148 Allah Subhanahu wa taala menyatakan sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Orang-orang musyrik kalau Allah menghendaki ya pastinya saya sudah pakai jilbab. Kalau Allah menghendaki pastinya saya udah rajin ngaji. Kalau Allah menghendaki pastinya saya rajin bekerja. Itu kalimat-kalimat yang mirip diucapkan orang musyrik yang dikit-dikit mengatasnamakan takdir. Padahal dia belum berusaha, dia belum berdoa. Maka ini salah. Maka dari itu termasuk adab adalah maksiat. Tidak boleh dia mengatakan ini takdir. Walaupun memang itu adalah diwujudkan oleh Allah. Kalau Allah nggak wujudnya nggak akan terjadi itu maksiat. Orang pergi ke diskotik tadi. Tapi Allah murka. Karena dia salah pilih jalan. Tapi nggak boleh kita mengatakan itu adalah takdir Allah. Karena ini tidak beradab. Maka ketika kita menisbatkan takdir kepada urusan dunia, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang sangat terkenal Al-Hikam, ini hikmah yang kelima, menyatakan ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Kesungguhanmu untuk mencapai sesuatu yang telah dijamin oleh Allah bagimu, sudah pasti kamu dijamin. Dan semua ya, urusan-urusan dunia yang lain yang sudah dijamin oleh Allah, disertai keteladaranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan, ditugaskan kepadamu. Allah mewajibkan kita untuk ibadah, sholat, zakat, dan sebagainya. Ya, berbuat baik kepada keluarga, kepada tetangga, berbuat pada orang tua, kepada mertua, kepada masyarakat, begitu juga kepada lingkungan dan sebagainya. Itu kita teledor dalam hal itu membuktikan bahwasanya mata hati kita sudah buta. Kenapa? Kita ngoyo istilah Jawanya itu, capek-capek ngejar sesuatu yang sudah pasti, tapi yang belum pasti dilalaikan. Apa yang belum pasti dari kita? Yang belum pasti dari kita adalah nasib kita di surga apa di akhirat, apa di neraka. Kalau seandainya kita rajin ibadah, maka surga insya Allah dengan rahmat Allah. Tapi kalau kita melalaikannya, naudzubillah. Sedangkan rezeki pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung yang keluar di pagi hari tanpa sekolah, ya, tanpa kuliah, burung keluar di pagi hari, pulang dalam keadaan kenyang. Orang gila di pinggir jalan tetap bisa makan. Maka ketika kita yang punya akal sehat, berpendidikan, kok khawatir dengan rezeki dari Allah, sampai-sampai meninggalkan sholat, kewajiban-kewajiban yang lain, itu tanda bahwasanya mata hatinya telah buta, telah mati. Jangan sampai ada lagi seperti itu. Maka orang yang percaya dengan takdir dari Allah SWT tenang ketika mengurusi masalah dunia. Ya sudah, semua udah diatur sama Allah. Yang penting kita sudah doa, sudah usaha sekuat tenaga, waktunya sholat ya sholat, waktunya ibadah yang lain. Jadi tenang aja, karena semua udah diatur sama Allah. Nah ini supaya kita lebih tenang dalam menerima takdir. Tenang, saya memiliki seorang bibi ya dari istri saya di Bogor itu. Beliau dari dulu punya warung. Kalau sudah waktu dia sholat duha, ya sudah wudhu, sudah ada orang beli, ya mohon maaf, saya mau sholat duha dulu. Karena dia udah yakin rezeki itu udah diatur. Kalau seandainya dia nggak beli lagi, ya nggak apa-apa. Rezeki sudah diatur, bisa jadi besok datangnya, bisa jadi kapan. Kalau Allah nggak menghendaki orang itu nggak beli, walaupun dia nggak jadi sholat, dia datangnya mau beli apa, tiba-tiba mungkin bisa jadi orangnya, maaf saya nggak jadi. Kita kan nggak tahu. Maka tenanglah dalam memikirkan masalah dunia ini sehingga kita tidak stres. Justru kita harus fokus pada
bekal-bekal kita untuk keselamatan di negeri akhirat nanti. Dari itu dalam surat Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Binatang nggak bisa ngurus rezekinya sendiri, tapi Allah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian. Allah yang ngasih rezeki. Maka kalau seandainya orang itu sudah benar-benar yakin hatinya yang ngatur rezeki itu Allah, tenang. Tenang. Bukan berarti dia nggak mau bekerja ya. Ini beda lagi. Dia tetap doa, dia berusaha, tapi kewajiban-kewajibannya tidak dilalaikan. Nah, dari itu, yang selanjutnya adalah apa yang terjadi dalam hidup kita. Yakinlah sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian dengan hal-hal yang buruk dan yang baik. Hal-hal yang buruk. Kenapa kok kalimat buruk ini didahulukan? Karena manusia biasanya itu lebih identik lebih lebih nangkap, lebih cepat nangkap sesuatu yang namanya ujian itu sesuatu yang buruk. Padahal ketika Allah memberikan kita kelapangan rezeki itu juga ujian. Allah memberikan kita anak juga ujian. Bukan hanya mereka yang nikah sudah 10 tahun belum punya anak itu ujian. Kita yang sudah punya anak 3 juga ujian. Allah memberikan rumah juga ujian. Bukan hanya mereka yang belum punya rumah yang ujian. Justru banyak orang yang gagal ketika mendapatkan ujian kesenangan dari Allah. Karena apa? Terlalai dan terlupa. Ibarat seekor monyet. Dia naik pohon. Dari bawah angin berhembus kencang. Dia kuat semakin berpegang. Ketika dia sudah berada di atas, angin tuh spoi-spoi. Dia akhirnya terlelap, tidur, jatuh. Banyak orang yang jatuh justru di saat diberikan ujian kesenangan oleh Allah. Diberikan jabatan, akhirnya tidak amanah. Korupsi, tidak menjalankan sebaik-baiknya pekerjaannya. Ya, diberikan ujian anak. Ya, dikasih rezeki anak. Ini sesuatu yang senang. Kita punya anak senang. Tapi banyak yang tidak lulus. Kenapa? Tidak mendidiknya, tidak mengarahkannya, tidak mengarahkan untuk ibadahnya, akhlaknya, dan sebagainya. Ketika orang dikasih ujian harta, semakin melimpah, pelit untuk zakat dan sedekah. Banyak di situ. Kenapa? Orang itu cenderung pelit dengan sesuatu yang dimilikinya. Di sini banyak yang terlena. Kemudian Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa asa takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Menurut Allah itu baik loh buat masa depan kamu. Kamu sekarang nggak suka, tapi menurut Allah itu bagus, baik. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu saat ini, tapi menurut Allah ke depannya itu nggak bagus. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kamu di masa depan. Sedangkan kamu tidak mengetahui, kita nggak bisa baca masa depan. Maka ini yang harus jadi pegangan seorang mukmin dalam menerima takdir Allah. Ada orang yang sudah lama ya mau menikah sama seseorang, nggak jadi. Yakin bahwasanya itu yang terbaik bagi kita dan bagi dia. Karena kita nggak tahu kalau seandainya berkumpul di masa mendatang bisa jadi itu yang tidak baik. Perceraian, pertengkaran, dan sebagainya. Allah Maha mengetahui yang terbaik. Maka ketika kita sudah berdoa dan berusaha, yakinlah apapun yang kita rasakan dari Allah, pahit dan manisnya, itu yang terbaik bagi kita. Dan yang terakhir, sikap seorang mukmin ketika menerima takdir dari Allah adalah meyakini semua itu dari Allah sambil tetap berdoa dan berusaha, berikhtiar. Ini yang harus kita lakukan, dan konsep dalam surat Al-Baqarah ayat 21 tadi, 216 tadi yang harus kita pegang benar-benar. Maka insya Allah kita tenang. Insya Allah kita tenang. Maka Rasulullah SAW sampai menyatakan ada orang yang kalau seandainya diberikan kekayaan yang melimpah kepadanya, justru semakin dia menjadi-jadi, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah takdirkan dia
tidak hidup kaya. Karena Allah masih sayang sama dia. Biarkan dia banyak berdoa, menangis, berusaha, dan semua itu menjadi ibadah baginya. Tetesan air mata di dalam doanya itu ibadah. Bekerjanya banting tulang itu ibadah. Daripada dia diberi kekayaan, akhirnya terlena dan jauh dari Allah, justru neraka baginya. Itu bentuk kasih sayang Allah. Takdir itu dirasa pahit bagi dia, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala bagi masa depannya. Maka kalau kita punya konsep seperti ini, insya Allah hidup kita akan tenang. Wallahu alam bishawab. Mungkin seperti itu yang kita bahas secara singkat pada sore hari ini, karena tadi dikasih waktu sekitar 30 menit ya. Kayaknya udah 30-an kayaknya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh, kalau belum ada juga sambil lanjut saya menyampaikan sesuatu juga bisa. Silakan saya kembalikan lagi mungkin ke moderator. Silakan Pak. Baik, Masya Allah Ustadz, luar biasa. Padat sekali yang disampaikan dan juga membuat kita semakin tenang dan tetap semangat ya dalam kondisi yang sulit hari ini dan juga kondisi yang kadang kita melihat buruk bagi kita gitu ya, kondisi pandemi, kemudian ekonomi lesu, pengurangan karyawan, PHK dan sebagainya. Kenapa kok terjadi pada saya begitu? Kenapa? Nah, itu. Alhamdulillah sore ini Ustadz memberikan pencerahan sehingga membuat kita tetap semangat. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau bisa dibuka mic-nya untuk menyampaikan langsung ke Ustadz. Silakan sebelum Ustadz melanjutkan. Baik, jika belum ada pertanyaan nih dari privat Ustadz. Apakah takdir itu bisa dirubah? Gitu. Apa yang Allah tulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, apakah masih bisa dirubah? Dan bagaimana kita sebagai manusia jika ingin merubah takdir atau keadaan? Gitu Ustadz. Yang pertama Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang pertama ada hadis riwayat Imam Ahmad, statusnya adalah Hasan. Rasulullah SAW menyatakan, la yaruddul qada'a illa du'a'u. La yaruddul qada'a illa du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah, garis ketentuan Allah, kecuali doa. Maka doa itu adalah silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Lalu pertanyaannya, kalau begitu apakah Allah salah dalam mentakdirkan sesuatu? Nah kan gitu. Tadi kan konsep takdir itu berarti meyakini Allah mengetahui. Yang pertama kan Allah maha mengetahui masa depan. Kalau begitu apakah pengetahuan Allah salah? Kalau begitu, kalau meyakini Allah pengetahuannya salah, ini sama seperti keyakinan orang Syiah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Lalu bagaimana konsepnya? Jadi ada beberapa takdir, maksudnya itu sebenarnya yang lebih tepat tuh kodok ya. Kalau keputusan di zaman azali itu kodok namanya. Kalau takdir itu kita terjadi. Nah, seumpama gini, saya megang hidung, ini takdir. Nah, ini saat ini saya megang hidung, ini takdir. Sedangkan yang ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum dunia ini tercipta, itu namanya kodok. Jadi ada kodok dan kodar. Nah, ada kodok dan takdir. Takdir itu yang sedang terjadi ini. Kalau yang sudah terjadi ya nggak bisa dirubah, namanya udah terjadi. Tapi keputusan yang di zaman dulu ditulis Lauh Mahfuz itu ada dua. Ada namanya kodok mubrom, ada namanya kodok mu'allaq. Apa itu kodok mubrom? Kodok mubrom itu adalah sesuatu yang sudah digaris oleh Allah cuma satu jalur, cuma satu jalur. Nggak bisa orang itu lewat yang lain. Cuma satu jalur. Mau orang itu doa sambil nangis-nangis, nangis darah, mau usahanya sampai keliling dunia 7 kali puter, nggak akan berubah. Itu namanya qadha mubrom. Ketentuan yang sudah pasti. Yang kedua, ada yang namanya qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq itu ketentuan dari Allah yang masih dikasih banyak jalur. Istilahnya kalau jalur kereta itu ada ke kanan, ke kiri, ke depan. Ini orang nanti dikasih pilihan nih, mau kemana nih isi hatinya. Nanti Allah akan arahkan. Nanti kalau seandainya orang itu pengen ke kiri, ya Allah nanti akan wujudkan, nanti ujungnya bagaimana, itu yang dirasakan. Orang pengen ke tengah seperti itu, orang pengen ke samping seperti itu. Ini namanya qadha mu'allaq. Bagaimana orang yang sakit itu ada yang qadha mubrom, ada yang qadha mu'allaq. Kita nggak tahu. Maka karena kita nggak tahu ketentuan Allah
kepada kita ini mana yang pasti dan mana yang masih tergantung usaha serta doa, ya sudah kita usaha saja, doa saja. Karena semuanya dinilai ibadah. Doa kita dinilai ibadah, usaha kita dinilai ibadah. Tidak ada yang sia-sia. Kalau terjadi seperti yang kita inginkan, alhamdulillah, itu yang terbaik, mudah-mudahan dari Allah. Kalau tidak seperti yang kita inginkan, husnudzon, ada hikmah terbesar ke depan yang kita tidak tahu. Seperti tadi, alhamdulillah orang itu ngajak naik pesawat, ternyata dia merasakan itu takdir baiknya, karena akhirnya dia tidak ikut jatuh dari pesawat. Ujiannya adalah ketika dia terlambat, bagaimana dia menyikapi takdir itu. Apakah dia menerima keputusan itu dengan lapang dada? Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini yang terbaik buat saya. Apakah dia marah-marah, dia kesal, dia tidak terima dengan keterlambatannya. Itu semua yang akan membedakan seseorang apakah mendapat murka dari Allah atau justru rahmat dari Allah. Allah alam. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Jadi semakin tenang kita menyikapi ya setiap kondisi buruk ataupun takdir yang Allah telah gariskan. Luar biasa. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Silakan jamaah. Jika ada yang mau bertanya kepada Ustadz, silakan nyalakan mic dan buka kameranya. Bisa nyampaikan langsung atau ditulis di kolom chat. Silakan. Baik, sambil menunggu mungkin ya. Sambil menunggu. Kalau Tanya ada, ya. tinggal Ada, dipotong. Mau tanya Ustaz. Silakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kata Rasulullah itu kan sabar itu letaknya di awal ya kan, di hantaman pertama. Seandainya ujian tuh sebetulnya kita setiap hari itu selalu Allah hadirkan ujian ya Ustaz. Bentar. Allah hadirkan ujian. Nah, misalnya ujiannya anak-anak ya Ustaz ya. Apakah setiap anak-anak itu menguji kesabaran kita gitu ya, terutama ibunya nih misalnya, kemudian kita ngomel-ngomel gitu ya, itu mungkin menjadi sebuah apa ya, hal yang biasa mungkin dipandang masyarakat mungkin seperti itu. Tapi jika itu berulang-ulang gitu, apakah itu berarti juga artinya setiap diberikan ujian anak mungkin bermasalah atau bandel gitu, terus kemudian ngomel-ngomel, apakah itu berarti pada saat itu juga setiap dia ngomel itu artinya juga nggak sabar juga. Nah ini gimana juga nih Ustaz, cara untuk bisa memanage ini ya, hati mungkin begitu Ustaz. Demikian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Jadi yang pertama, kita yakin bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini, baik yang kita rasakan manis dan pahit itu ujian dari Allah. Ujian apakah bersyukur ataukah kita tidak bersyukur. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyatakan, ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair. Sungguh luar biasa urusannya seorang mukmin, kehidupannya seorang mukmin, kesehariannya seorang mukmin, karena semuanya itu baik. Karena orang mukmin baik, beda sama orang yang fasik ataupun orang kafir. Semuanya baik bagi orang mukmin itu. In asabathu syarra'u sabara. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia suka, dia sabar. Dia sabar. Wa in asabathu sarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, maka itu baik baginya. Jadi ketika kita dapat ujian yang tidak menyenangkan, kita sabar. Ketika kita dapat ujian yang menyenangkan, kita bersyukur. Ini sikap seorang mukmin. Maka kita jadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak kita menguji kesabaran kita, terus kita ngomel, itu salah apa tidak? Bisa salah, bisa tidak. Kalau ngomelnya niatnya untuk mendidik dan omelannya omelan mendidik, kamu ini kayak gitu, saya doakan sama ibu kamu jadi imam Masjidil Haram. Nah, itu maka omelan yang mendidik yang bagus. Karena bukan berarti orang sabar itu diem aja. Kalau orang tua anaknya nakal diem, sabar ah. Anaknya bandel diem, sabar ah. Ya kapan mau benernya anaknya? Jadi sabar itu bukan berarti diem.
Sabar itu tetap kita berusaha untuk memperbaiki keadaan, tapi bukan emosi yang dilibatkan. Sehingga ketika kita menyampaikan kalimat pedas atau kalimat lembut kepada anak, itu semuanya mengandung pendidikan. Semuanya mengandung pendidikan. Rasulullah SAW menggantung cambuk di atas pintu. Walaupun Rasul nggak pernah nyambuk anak-anak, nggak pernah nyambuk pembantunya, tapi itu sebagai pendidikan. Bahwasanya setiap sesuatu ada hukumannya. Ketika anak kita juga bandel, ya, kurang nurut dan sebagainya, kita boleh marah. Tapi marahnya marah yang mendidik. Kalau marah tidak mendidik, emosi yang dikedepankan akhirnya berbuat yang akhirnya ujung-ujungnya kita menyesal sendiri. Contoh, ambil sapu, disabetin kakinya sampai akhirnya berdarah. Kemudian kita nyesal sendiri, dibawa ke rumah sakit sendiri, nangis sendiri. Kenapa? Marahnya kita tidak mendidik. Maka bagaimana mereka mendidik? Nah, itulah as-sabru 'inda shadamatil ula. Sabar itu ketika terjadi di pertama kali kejadian itu terjadi. Kondisinya adalah tenangkan diri. Bagaimana supaya bisa kita tenang? Sering latihan. Ketika ada hal-hal yang memicu amarah, kita sering menahan diri dengan istighfar. Kalau belum hilang dengan wudhu. Kalau belum hilang kita coba untuk sholat. Pindah kalau tadinya duduk berdiri, kalau tadinya berdiri duduk, diajak jalan, banyak aktivitas. Maka ketika ada anak-anak ataupun suami atau istri kita atau keluarga kita yang memicu kesabaran, ya, bukan memicu, menguji kesabaran kita, tadi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah banyakin aktivitas supaya kita tidak larut dalam perasaan. Ya, kita bisa nyuci, bisa beres-beres, bisa ini. Yang terbaik adalah wudhu, sholat. Tapi kalau nggak sempat, ya sambil nyuci, sambil nyapu, itu untuk mengalihkan kondisi hati. Maka sekali lagi tadi, ngomel itu boleh, asalkan isinya pendidikan, nasihat-nasihat pendidikan, pedas dan tidaknya tergantung kondisi. Karena yang namanya mendidik itu tidak bisa disamakan. Seorang guru, seorang ibu, seorang ayah dalam mendidik anaknya dan mendidik muridnya tidak bisa satu jenis, tidak bisa satu bentuk. Sebagaimana seorang dokter ketika memberi obat kepada pasiennya tidak bisa dalam satu bentuk obat, bisa mati nanti. Orang sakit kepala dikasih obat A, sakit B kasih obat A, sakit C kasih obat A, sakit perut kasih obat A. Ini bisa-bisa orang banyak yang salah obat, bisa-bisa overdosis. Maka dari itu menangani penyakit itu berbeda-beda obatnya sesuai dengan tingkat penyakitnya. Begitu juga dalam mendidik, beda-beda. Ada yang cukup dikasih kata-kata lembut, nasihat, ada yang sampai kerasin, macam-macam. Itu semuanya tergantung kasus. Makanya jadi orang tua juga harus paham yang namanya pendidikan anak supaya kita dalam mendidik semakin terarah. Seperti itu, Bu. Jadi intinya adalah ngomel-ngomel boleh kalau memang itu isinya pendidikan dan tidak melibatkan emosi yang berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Jadi ngomel-ngomel boleh ya untuk ibu-ibu ini. Asal kalimatnya doa dan kalimat thayyibah gitu mungkin pendidikan. Alhamdulillah. Baik, sambil menunggu yang lain, silakan jamaah kalau ada yang masih ingin bertanya pada Ustadz. Ya, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, tadi kan saya sampaikan bahwasanya kalimat itu juga kalimat yang mendidik gitu. Itu contoh tadi itu ibunya Syekh Sudes gitu. Syekh Sudes sekarang jadi Imam Masjidil Haram. Masya Allah. Jangan sampai kita punya anak kesel, dasar anak setan. Kalau punya anaknya setan, ibunya apa? Kan seperti itu. Ya, silakan mungkin ada yang mau. Ya, ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Privat. Silakan. Ada hadis yang mengatakan bahwa takdir itu ada di ujungnya. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa ada seseorang dengan amalan ahli surga. Sampai jarak surga dengan dirinya itu tinggal sejengkal, kemudian
dia melakukan menyikapinya atau maknanya gitu Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sepertinya ini jaringannya agak ini ya, macet-macet. Oh, putus-putus. Baik, saya ulangi lagi Ustaz ya pertanyaannya. Sudah jelas Oh, insyaallah, jelas. pertanyaan sudah. Oh, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hadis itu dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah 40 hadis. Isinya ada 42. Bahwasanya dari dulunya itu dari kecil baik, pas sudah meninggal, ya, justru dia melakukan amalan buruk, akhirnya su'ul khotimah. Padahal antara jarak dia dengan surga seakan-akan tinggal sejengkal lagi. Maksudnya itu tinggal sedikit lagi dia masuk surga. Orang itu baik. Yang kedua, ada orang yang dari dulunya itu adalah buruk. Kemudian seakan-akan dia itu tinggal sejengkal lagi masuk neraka. Akan tetapi justru di akhir hayatnya dia akhirnya berbuat soleh dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, akhirnya masuk surga. Ini bagaimana maksudnya dan pemahamannya? Karena ada pemahaman bahwasanya takdir kita sudah, kewajiban kita adalah berdoa dan berusaha. Maka bagaimana takdir Allah nanti? Kita nih contoh punya proyek pembebasan lahan seumpama. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha nawarkan kemari, ke sana kemari. Takdir dari Allah bagaimana? Itu namanya takdir kan di ujung. Betul, takdir itu di ujung. Ada orang dari awal tadi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, buruk akhirnya. Takdirnya buruk, berarti dia masuk neraka. Lalu bagaimana Ustadz, kok kelihatannya kok kayak nggak adil ya? Itu contoh yang pertama adalah seperti Barsiso dalam Riyadhus Shalihin. Rasulullah SAW menceritakan seorang alim, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, namanya dulu adalah seorang tokoh, ahli ibadah, alim, dikenal masyarakat, dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya, dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah, ya karena dia minum minuman keras, kemudian dia berzina, setelah itu takut ketahuan pemerkosaannya, akhirnya dibunuh perempuannya. Kemudian di akhir, ketika di akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur, Al-Gojo sudah memenggal kepalanya, mati dalam keadaan buruk. Contoh yang awalnya buruk, pelacur, dalam hadis dari Imam Muslim. Ada pelacur yang sehari-harinya, mohon maaf ya, orang yang hina lah sebenarnya. Perbuatannya, bukan orangnya, perbuatannya hina. Namun, justru di akhir hayatnya, dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan di pinggir sumur. Saja anjing itu mati. Karena di padang pasir panas, gersang, kering. Maka perempuan merasa iba, perempuan pelacur tadi merasa iba, akhirnya dia datangi sumur tersebut, dia ambil sepatunya dia copot, kemudian ambil air sumur dengan sepatu tersebut dan diminumkan ke anjing. Allah ridho, kemudian dia wafat dalam keadaan sudah bertaubat dan menjadi ahli surga. Para dari awal ujung-ujungnya jelek masuk neraka. Orang dulunya jelek, ujung-ujungnya baik, masuk surga. Ini sebenarnya adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, Allah Maha mengetahui isi hati seseorang, motif seseorang dalam berbuat baik dan ibadah.
Orang itu berbuat baik dan ibadah itu apa tujuannya? Maka orang yang kelihatannya baik, di ujungnya jelek, terus matinya sul khotimah, itu Allah tahu kalau dari dulu dia ibadah bukan lillahi ta'ala. Jadi selama ini dia tuh menumpuk dosa. Karena orang kalau ibadahnya bukan ikhlas lillahi ta'ala, bukan pahala, justru dosa. Nggak ada yang impas, nggak ada kalimat impas. Ya Allah, saya ini sholat, belum bisa ikhlas, impas deh. Nggak ada impas. Kalau orang ini sebenarnya bukan orang baik. Itu jawabannya. Yang kedua, orang tadi itu yang awal-awalnya itu tidak baik, itu sebenarnya Allah tahu di hatinya masih ada kebaikan. Menjaga kebaikan. Tapi orang itu mungkin ya belum bisa lepas dari yang namanya kemaksiatan yang menjeratnya. Maka dari itu para ulama kita mengatakan tangisan orang hanya Allah. Maka kita dari sekarang banyak-banyak menjaga hati, mengikhlaskan segala amal ibadah kita supaya kita tidak diungkap keburukan kita di akhir hayat kita. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz penjelasannya. Jadi kita menjadi terang gitu, jelas ya. Bertanya-tanya selama ini, kok Allah kayaknya nggak adil, orang yang kan di ujung tiba-tiba. Ternyata Allah Maha tahu ya apa yang tersimpan di hatinya. Baik, masih ada pertanyaan lagi, kita masih punya waktu sedikit lagi sebelum ditutup oleh Ustadz. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Saya lihat di luar topik, kalau Ustadz bisa jawab akan dijawab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Baik Ustadz, mungkin bisa disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Ustaz. Dari Silakan. contoh hadis tadi, dari yang dua tadi, apakah tidak ada balasan lah dari masing-masing contoh tadi? Ya, dari pelacur yang berbuat salah, suul khotimah, itu apakah masing-masing perbuatan itu tidak ada ganjaran itu? Misalkan yang berbuat dosa di sini, yang berbuat baik dikasih pahala, semacam itu, gimana itu? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ini sepertinya sinyalnya kurang ini ya, jadi terputus-putus. Baik, jadi yang pertama, apakah orang yang berbuat ibadah tadi tidak mendapatkan pahala kalau ibadahnya itu adalah bukan karena Allah, motifnya adalah riya, sum'ah, ujub, takabur, motif-motif amplop, contoh. Itu kan bukan dapat pahala, justru dapat dosa. Jadi selama ini dia ibadah, kalau niatnya bukan ikhlas lillahi ta'ala, ya bukan pahala, justru menumpuk dosa. Jadi balasannya apa? Ya balasannya di akhir hayatnya ditampakkan sama Allah kalau dia itu bukan orang baik. Kemudian nanti akhir hayatnya karena su'ul khotimah masuknya neraka. Amalan ibadah kita yang enggak mendatangkan pahala, justru dosa itu terhapus semua. Banyakin istighfar dan sholawat setiap waktu. Jangan sampai menunggu akhir hayat. Karena sekali lagi tadi orang itu berbuat baik terus kok nggak dapat pahala. Iya karena
Yang dapat pahala itu kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas, habaan mansuro, sia-sia seperti berdebu bertebangan. Justru Allah karena dia kan selama ini berbuat maksiat. Atau batu tajubbu maqoblaha. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau batu tajubbu maqoblaha. Taubat dapat menghapus seluruh amal maksiat sebelumnya. Orang kalau sudah tobat, ya sudah dianggap nol. Sahabat baru masuk Islam. Ada yang nunggu di Madinah baru masuk Islam. Dosa-dosa sebelumnya dianggap hilang oleh Allah SWT karena dia sudah bertaubat. Jadi seorang pelacur tadi ketika dia sudah taubatan nasuha, taubat yang sedang benar-benar taubat, akhirnya dosa sebelumnya sudah dianggap hilang oleh Allah SWT seperti dia terlahir kembali dari, sehingga dia mau bertobat kepada Allah karena Allah ridho melihat akhlak baiknya seorang pelacur tersebut. Dia dengan hati yang tulus merasa iba dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala meskipun itu seekor anjing. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika melihat perbuatan seseorang walaupun kecil, tapi Allah ridho, maka Allah ganti dengan kebahagiaannya di dunia dan amal kecil kita. Karena bisa jadi amal kecil itu yang mendatangkan rahmat dari Allah di dunia dan akhirat kita. Dan hati-hati dengan amal kecil yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Masya Allah. Luar biasa, jazakallah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Jadi kalau kita membayangkan kasih sayang Allah ya, rahmat Allah luasnya, begitu bertaubat dan diterima taubatnya, kesalahan itu dihapuskan semua ya, Masya Allah. Jadi tidak dihisap dosa-dosa kita, karena sudah dihapuskan dan dilupakan oleh Allah. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, kita tinggal hari ini yang Ustadz Hidayatullah sampaikan membuat kita semakin semangat dan juga melihat positif setiap takdir Allah yang ditimpakan kepada kita sehingga menjadi sebuah kebaikan dan memacu semangat amal bagi kita. Ustadz, mungkin ada yang disampaikan terakhir sebelum kita tutup atau maupun takdir yang baik. Wadalah, Ustadz. Baik, sebelum kita tutup mungkin pesan saya adalah mari kita semua banyak membaca sholawat. Karena sholawat ini adalah amal andalan umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Yakin banget, insya Allah hati kita semakin tenang, dan itu nanti akan dengan sendirinya kita semakin mudah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sholawat itu seperti magnet. Dia akan menarik ya amal-amal soleh yang lain. Orang yang rajin sholawat sehari 1000, 2000, 100, 200, sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil naik kereta, sambil naik angkot. Sholawat sallallahu alaihi wasallam. Setengah jam itu udah 1000 lebih. Itu insya Allah hidup kita semakin terarah. Hati kita semakin tenang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi saran saya itu jangan tinggalkan sehari sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita lebih mudah menerima takdir Allah. Karena yang saya sampaikan dari awal sampai akhir itu semuanya baru konsep dengan sholawat. Insya Allah tenang. Dan ini sudah saya rasakan sekian tahun. Manfaat dari sholat itu kita semakin tenang menghadapi segala macam ujian kehidupan, baik yang pahit maupun yang manis.
Allah alam. Seperti itu mungkin ya. Jadi penutup saya. Baik, terima kasih Ustadz. Pesan terakhirnya luar biasa. Kita untuk membiasakan dan mengingatkan kita untuk senantiasa berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian kajian sore ini yang telah disampaikan oleh Ustadz Hidayatullah dengan materi yang luar biasa. Insya Allah nanti rekaman kajian ini bisa disaksikan di channel YouTube kita sore ini. Terima kasih juga Bapak Ibu jamaah yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir. Dan insya Allah istiqomah, kita akan undang lagi kajian rutin di masjid kita dengan pemateri-pemateri yang insya Allah senantiasa selalu berbobot. Demikian Ustadz, sekali lagi jazakallah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tutup kajian kita dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besar. Ya, sama-sama Pak, sama. Jazakallah Ustadz, sampai ketemu lagi Ustadz. Baik. Assalamualaikum, sehat selalu Ustadz.